Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusrizal Effendi dengan NIM 2004. Pada pertemuan hari ini saya akan melaksanakan ujian akhir semester Sejarah Indonesia Kuno. Langsung saja pada soal pertama, yaitu analisis kenapa berakhirnya Kerajaan Mataram kuno pada abad 930 Masehi menjadi sebab lahirnya Kerajaan Medang, pemulaan dinasti Isyana. Karena menurut pemahaman saya, yaitu Kerajaan Mataram kuno ini pada abad 930 Masehi dipimpin oleh Empu Sindok dan harus bernasib buruk karena diserang oleh Sriwijaya dan harus ditimpa musibah. Dan akhirnya Empu Sindok memindahkan pemerintahan Medang ke Kamulan dan mendirikan dinasti baru yang bernama Wangsa atau dinasti Isyana. Selanjutnya nomor 2, yaitu setelah mengalami kehancuran, dinasti Isyana bangkit lagi pada masa pemerintahan Airlangga pada tahun 1009 Masehi. Analisis apa saja yang dilakukan oleh Airlangga yang tidak hanya mampu menyelamatkan kerajaan tetapi juga mampu membawa kerajaannya pada puncak kejayaannya. Hal yang dilakukan oleh Airlangga untuk menyelamatkan kerajaannya yaitu dengan menyusun kekuatan untuk menegakkan dinasti Isyana di Pulau Jawa dan menaklukkan kerajaan-kerajaan secara perlahan. Dia mulai mengalahkan satu persatu kerajaan, dan akhirnya kerajaan Airlangga ini mulai menguasai daerah kekuasaan yang sangat luas dan membentang dari Pasuruan hingga Madiun, dan dia kembali berhasil membawa kerajaannya ke puncak kejayaan. Soal selanjutnya yaitu analisis hubungan hancurnya kerajaan Kediri bawah pemerintahan Kertajaya dan lahirnya Kerajaan Singosari pada 1222 Masehi di bawah pemerintahan Ken Arok. Kerajaan Kediri merupakan kerajaan Hindu-Buddha yang berdiri pada 1045 Masehi yang harus mengalami kehancuran pada masa pemerintahan Kertajaya yang berawal dari konflik antara Kertajaya dengan kaum Brahmana. Selanjutnya kaum Brahmana mengadu kepada Ken Arok. Setelah meminta perlindungan kepada Ken Arok, lalu Ken Arok memanfaatkan kesempatan tersebut dengan mengambil hati para Brahmana, dan Brahmana mengangkat Ken Arok sebagai raja di Tumapel. Lalu terjadilah perperangan antara Kertajaya dengan Ken Arok. Lalu perperangan tersebut dimenangkan oleh Ken Arok, dan pada akhirnya Ken Arok menyatukan seluruh kekuasaannya dan mendirikan kerajaan yang bernama Singosari di Tumapel. Soal keempat, yaitu jelaskan kenapa suksesi atau pergantian raja di kerajaan Singosari selalu diwarnai dengan pertumpahan darah. Hal tersebut terjadi karena raja-raja yang memerintah di Singosari tidak memiliki pertalian darah dan selalu terjadi konflik atau iri dengki, dan akhirnya terjadi perperangan saudara atau pertumpahan darah. Soal terakhir yaitu analisislah hasil kebudayaan dan lokal jenius zaman Indo-Buddha yang masih bertahan sampai saat ini dan jelaskan kenapa hal tersebut terjadi. Kebudayaan dan lokal jenius yang masih bertahan hingga saat ini yaitu seperti Candi Prambanan, Candi Borobudur, prasasti-prasasti dan tulisan Sanskerta, dan berupa kebudayaan berupa upacara-upacara adat. Kebudayaan tersebut bertahan hingga saat ini karena adanya pelestarian dari nenek moyang secara turun-temurun. Begitu juga dengan peninggalan sejarah seperti Candi Borobudur dan prasasti-prasasti, adanya perlindungan negara sehingga tetap aman dan terjaga kelestariannya.